Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kemenak Batanghari. Pada hari ini kita hadir kembali di podcast Kemenak. Kita mencoba untuk pada hari ini di episode kedua. Kita hadir bersama dengan obrolan-obrolan santai. Kita membicarakan sejarah pembentukan podcast Kemenak Batanghari dan juga bagaimana perkembangan digitalisasi Kemenak dari dekade ke dekade. Dan podcast Kemenak adalah sebagai jembatan digitalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kebetulan pada hari ini hadir bersama kita Bung Ade Supriyadi. Halo Bung Ade Supriyadi. Selamat siang. Selamat siang Bang. Terima kasih ya Bang sudah diajak ke dalam podcast ini. Kita perkenalan dulu nih ya. Ini Bung Ade ini adalah salah satu kru tim podcast Kemenak Batanghari. Beliau juga termasuk inisiator podcast Kemenak Batanghari. Nah, kita bicara-bicara santai ini Bung Ade. Kita santai bagaimana membicarakan podcast Kemenak, perkembangan digitalisasi Kemenak Kabupaten Batanghari. Menurut Bung Ade, nih Bung Ade termasuk pendiri podcast Kemenak. Menurut Bung Ade, kenapa podcast Kemenak ini perlu kita dirikan dan kita buat? Apa sih yang sebenarnya terbenak dengan Bung Ade? Jadi ini Bang, saya itu kan termasuk generasi milenial. Jadi mungkin kebanyakan keseharian saya pun sering scrolling TikTok, dari YouTube, dari ya macam-macam, dari Instagram. Dan saya merasa mungkin sebagian orang beranggapan bahwa TikTok itu nggak ada manfaat. Tapi saya ngerasa kalau kita ambil dari sisi positif, banyak info-info yang saya dapat. Mungkin dari saya yang tidak tahu tentang suatu instansi tersebut, jadi saya jadi tahu. Jadi saya kepikiran, kenapa kita tidak melakukan hal tersebut di tempat kerja kita. Sebenarnya kan kalau saya beranggapan, atau bukan beranggapan sih, memang kementerian ini salah satu kementerian yang besar. Tentu dari pekerjaan, dari hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya banyak. Cuman kurang terekspos. Nah, jadi saya berpikir bagaimana podcast ini bisa menjembatani antara kita Kemenak dengan masyarakat. Wow, jadi Bung Ade ini termasuk milenial, Gen Z ya. Ya, Jadi kita kilas balik deh. Kita harus balik karena kita berdua ini beda dekade. Tapi mungkin kalau Abang mungkin dekadenya Rhoma Irama mungkin kalau dilihat dari wajah lebih mudaan saya gitu kan. Bisa jadi ya. Kita flashback balik ke masa lalu. Mungkin Bung Ade belum tahu ya bagaimana perkembangan digitalisasi Kemenak. Ya. Nah, pada awal saya di Kementerian Agama ini di tahun 2004-2005. Itu Itu rezim Pak siapa itu? Iya, masih Pak SBY. Di situ awal jejak digital Kemenak itu di sekitar 2005. Jadi ketika saya masuk ke Kementerian Agama, itu kami kalau lagi mencari berita, mencari informasi, itu kita masih lewat surat kabar. Kalau dulu kan pengumuman tes CPNS itu dari surat kabar. Kita beli koran dulu. Nah, sementara HP itu masih belum terjangkau, belum dimiliki semua orang. Termasuk saya dulu mungkin masih HP poliponik. Nah, zaman dulu masih ada HP jadul. Nah, berawal dari situ setiap informasi yang diterima kita melalui surat. Surat itu lama kalau kita bikinnya. Kalau sekarang kan misalnya acaranya besok pagi, hari ini
itu bisa kita konfirmasi. Nah, kalau zaman kami dahulu itu bisa 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu. Nah, terus berkembang di perkembangan informasi, mulai media cetak. Nah, jadi kita belum tahu nih sebenarnya, oh bagian-bagian kemenang itu banyak masyarakat yang belum tahu. Kan kalau masyarakat di kecamatan itu kenalnya kan KUA, kantor urusan agama. Nah, berawal dari situ informasi-informasi tentang pelayanan itu belum kita tersentuh ke masyarakat luas. Mhm. Kalau ingin tahu, ingin mengurus sesuatu masalah pernikahan, paling yang terdekat dengan KUA. KUA, Bang, ya? Di KUA. Kemudian di tahun sekitar 2010 sampai sekarang, inilah jejak digital Kementerian Agama ini berangsur-berangsur mengikuti perkembangan zaman. Pada waktu itu ada namanya media cetak Kementerian Agama. Itu sejenis buku atau tabloid atau apa tuh? Sejenis majalah. Majalah. Itu kita dapatkan berita itu tentang kegiatan itu setahun sekali. Misalnya di Desember, berita yang setiap bulan tahun berikutnya itu dicetak dalam setahun sekali. Itu yang cetak itu, Bang, atau memang dari kita, dari Kemenak Kabupaten atau tingkat provinsi atau Kemenak Pusat? Kita dapat dua dulu, ada satu dari pusat, Ya, ya. kemudian ada dari Kanwil Provinsi Jambi. Nah, sementara kita yang di bawah, termasuk saya di tahun 2011 itu sebagai humas juga, humas Kemenak Batanghari, dan saya juga termasuk orang yang pertama. Oh, iya. Humas Penggagas lah gitu. sebenarnya kita ini bukan penggagas. Kita ini kan mengikuti struktur. Kita ini adalah struktural. Oh, iya. Nah, jadi kebetulan kita di humas. Itu kita menginput beritanya, kita turun langsung ya. Kita hanya punya modal kamera, enggak Android seperti sekarang. Kita udah foto, kita buat berita. Itu cara buat beritanya itu masih manual, itu misal menulis atau apa? Tetapi kalau urusan itu kita sudah menggunakan komputer, Komputer, tapi ya. masih versi lama gitu kan. Nah, itu yang mendapat informasi itu hanya terjangkau, hanya sebatas di lingkungan pegawai pencari agama. Nah, masyarakat luas ini tidak tahu apa yang kita buat. Tidak tersentuh oleh ini. Begitu kira-kira. Nah, setelah perkembangan digitalisasi, kita Kementerian Agama terus berbenah, karena setiap tahun ini kan perkembangan media sosial terlalu kencang, dan kita masih juga ketinggalan nih Bung Ade. Kita Gen Z milenial itu nggak mengenal kita. Ya. Apa sih Kemenak? Bung Ade sebelum masuk sini kenal Kemenak itu dari mana? Jujur sih, memang saya ngerasa kita tahu Kemenak itu mungkin dari kegiatan-kegiatan keagamaan saja. Mungkin dari ada acara FTQ atau macam-macam ya. Kalau bagi kita yang masih awam, padahal kan kalau kita telusuri lebih jauh, pekerjaan Kemenak itu sangat banyak. Mulai dari pendidikan, mulai yang bisa dulu kan dari haji, dari bimbingan masyarakat Islam dan agama-agama yang lain. Jadi mungkin podcast ini kalau saya berpikir bisa menjadi salah satu penghubung kita ke masyarakat. Salah satu yang saya paling kepikiran tuh, Bang, tentang anak-anak muda yang mau menuju ke jenjang pernikahan. Oh, yang mau apa kata istilahnya sekarang ini? Catin. Betul. Jadi mungkin kalau dengan dia sering memantau di TikTok atau mencari informasi asik, kan kita kan tahu sebelum kita menuju ke pernikahan itu kan banyak administrasi dari surat-surat itu kan.
Jadi mungkin kalau kita undang narasumbernya yang mungkin dari kasih bimbingan masyarakat Islam atau dari KUA, dari penghulu, penyuluh. Jadi bisa menyampaikan langsung apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita ingin menuju ke Ya, jenjang pernikahan. Jadi sambil scrolling-scrolling di kamar udah dapat informasi. Nah, itu pentingnya sebuah podcast. betul. Ini kita mencoba Ya, Kementerian Agama, kita terus mengikuti perkembangan zaman. ya. Jadi kita masyarakat biar cepat tahu, oh kalau mau mengurus pernikahan di Ya, KUA. di KUA. Betul. Kalau ini Bung Ade misalnya memasukkan anak, kita punya madrasah. Itu kan Jadi kayak gitu. dari MIN, dari Nah, MTS. MTS. Kita punya Alia. Ya. Kalau kita mau daftar haji, oh ayo kita kemenang daftar haji. Iya. Ya itu. Jadi supaya informasi ini langsung menyentuh dan langsung cepat. Ya. Jadi tahu apa sih kegiatan kemenang. Kalau dulu kita nggak tahu. Yang tahunya kita nikah di KUA. Kayak gitu. Cuma dapat informasi mungkin nggak tahu kalau madrasah itu bagian dari kemenang. Ya. Kita punya kalau di tingkat RA Raudatul Atfal itu tingkat kanak-kanak TK. Nah, bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat luas bahwa di Kementerian Agama punya Raudatul Atfal, punya madrasah Oh, ibtidaiyah. yang RA itu yang tingkat TK itu. TK-TK. Jadi kalau ada anak kecil yang usia 4 tahun, 5 tahun, kita boleh langsung ke RA. Nah, di sini kita tahu kan masyarakat nggak tahu, oh RA yang kenal orang kan TK. Padahal artinya sama, taman-taman bermain. Kayak gitu. Nah, dengan tampilnya podcast Kemenang, kita memperkenalkan kegiatan Kemenang Kabupaten Batanghari dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sangat menarik nih Bung Ade bahwa podcast tentunya kita berharap bahwa podcast ini tidak sampai di sini. Iya, betul, Bang. Jangan Karena saya berpikir cukup menguras tenaga dan iya, pikiran. jangan semua ini anak-anak muda itu gitu. Iya. Cuma sesaat. Iya. Jadi kita bagaimana kita buat jadwal ke depan. Jadi podcast ini tidak hanya sebatas angan-angan. Iya. Ya, kalau anak muda kan seperti itu. Nah, jadi kita bagaimana berupaya. Kita merangkul semua golongan nih, semua pihak. Iya. Enggak, tidak mesti agama Islam nih, Bung Ade. Oh iya. Kita Mungkin kan, dari semua kalangan ya, Pak. betul. Mungkin kita ada influencer muda. Iya. Ada majelis ulama. Mungkin dari Polres atau Dari Polres, kita ada dari kejaksaan. kejaksaan. Dan tidak menutup kemungkinan kita kan di Kementerian Agama ini adalah dengan budaya keberagaman. Ya. Moderasi beragama. Jadi kita harus merangkul semua umat beragama, tidak mesti kita ada umat Kristen yang ada di Batanghari, Katolik. Nanti kita undang di podcast kita, mungkin kita buat program dan kita ada penyuluh nih, penyuluh agama Islam. Oh iya. Nah, itu kita perkenalkan. Kan masyarakat kita belum tahu nih, oh penyuluh apa sih? Kan penyuluh agama itu tidak Islam aja, ada penyuluh agama Kristen. Nanti kita duduk di podcast kita memperkenalkan program kerja Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Jadi setelah podcast yang kita lakukan ini, mungkin ada podcast lain mengundang narasumber dari berbagai kalangan. Mungkin kita coba dari kalangan internal kantor dulu kan. Betul, kita internal kita juga banyak nih. Kita ada kepala madrasah, ada kepala KUA, mungkin ada lagi kepala Raudatul Atfal, dan tentunya kita juga harus bekerjasama dengan pemerintah daerah, kan ada Diskominfo. Mungkin kita ngundang juga Bupati Batanghari. Wah. Nah, kita mensinkron nih bagaimana program Kementerian Agama ini dengan program Bupati Batanghari Super Tangguh. Karena kita ini kan vertikal hubungan gitu. dengan Pemda. Kita walaupun kita vertikal, tapi kita adalah
bagian dari masyarakat Batanghari dan tentunya menjalankan program Kementerian Agama dan program Bupati Batanghari. Nah, bagaimana umat beragama yang bertangguh? Nah, kita undang dong dari pemerintah daerah, kita undang dai. Pemerintah Batanghari ini punya dai. Pemerintah Batanghari punya dai, Kemenang punya penyuluh agama. Nah, kita sinkronkan, gitu Bung Ade. Jadi apalagi kan guru kita dari Kemenak itu kan ada juga yang ditempatkan di SD. Betul sekali. Jadi kita undang, mungkin ada guru-guru yang berprestasi, siswa-siswa yang berprestasi. Kan ada juga nih program penyuluh teladan. Nah, nanti kita undang di sini. Ya penting bakalan banyak lah. Betul. Jadi kita buat schedule atau apa nama istilah orang sering kejar tayang gitu. Nah, jadi kita tidak menonton nih mentang-mentang podcast. Kita tetap harus punya arah dan tujuan bagaimana mengenal program kerja Kementerian Agama. Gitu. Oke, Bung Ade, mungkin obrolan santai kita seputar pendirian podcast Kemenang Batanghari. Mungkin saya Rasi Rida dengan Bung Ade Supriyadi. Ya, gitu. Kita adalah kru dan inisiator. Nanti tidak kemungkinan kita mengundang kru-kru podcast podcast yang lain. Kita bagaimana mengembangkan podcast ini menjadi lebih menarik. Disentuh oleh kalangan anak muda, lebih cepat dikenal masyarakat. Dan perlu juga nih Bung Ade, podcast ini kita tidak menonton di podcast, kita harus berkembang dengan ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Kita harus menyebarkan semua berita. Jadi supaya kita cepat informasinya disentuh oleh masyarakat. Oke, Bung Ade, ada lagi yang perlu disampaikan ya terkait perkembangan podcast? Kalau yang disampaikan itu mungkin sudah. Cuman harapan saya itu sama seperti Bang Rido tadi kan. Saya berharap ke depan podcast ini bakalan tetap berlanjut, tetap eksis, memberikan edukasi, memberikan penyampaian informasi kepada semua kalangan. Ya, mungkin ini salah satu jalan kita memberikan sesuatu untuk Kemenang. Jadi mudah-mudahan tetap berlanjut. Nah, cukup itu saja, Bang. Oke, terima kasih Bung Ade sudah berkesempatan pada kali ini. Baik para podcast Kemenang Batanghari, cukup obrolan santai kita pada hari ini. Semoga kita tunggu deh podcast kami selanjutnya. The next podcast selanjutnya kita akan menggunakan narasumber yang akan bergabung di podcast untuk perkembangan bagaimana informasi-informasi Kemenang Batanghari. Oke Bung Ade, tiada kata ucapkan terima kasih untuk Ade. Semoga podcast ini berkembang dan terschedule, terjadwal dan menjadi acuan program kerja Kemenang Batanghari. Di akhir kata saya Rasi Rida dan Bung Ade Supriyadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.